Hai sahabat Poko, selamat datang di program pertama kami, Podko, podcastnya Poko. Pada episode pertama ini, kita mengundang pembicara yang luar biasa. Dia alumni UGM juga nih teman-teman. Udah ada di samping aku nih, dia pernah mendapatkan penghargaan Top 5 Most Outstanding Students di tahun 2017. Silakan Mas Naufal. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah diundang. Saya Naufal, Teknik Industri UGM 2013. Mungkin biar ngomongnya lebih enak kita lepas masker aja. Oh boleh. Siap. Oke, Mas Naufal, kesibukan sekarang apa aja sih Mas? Kalau sekarang saya lebih fokus di startup sih kebetulan, startup digital gitu. Boleh diceritain nggak Mas, startupnya tentang apa, namanya apa? Kalau namanya Widya Edu, terus bergeraknya emang di bidang pendidikan sih, jadi kita lahirnya malah justru di kondisi pandemi, ketika memang pendidikan sedang butuh ya kan, salah satu yang terdampak kan ya, kayak kuliah sekarang juga harus online. Jadi kita pengen membantu menyelesaikan masalah pendidikan di era COVID gitu ya, di era pandemi dengan Widya Edu ini gitu sih. Oke Mas, tadi ngomong-ngomong penghargaan yang tadi saya sebutkan, itu kan masih ada banyak lagi nih penghargaan-penghargaannya, dan saya ngelihatnya itu padat gitu ya. Jarak antara penghargaan satu dan penghargaan yang lainnya tuh deket-deket banget gitu. Tapi saya yakin itu mungkin prosesnya panjang banget. Gimana sih Mas mengatur agar plan yang udah kita buat itu tetap teratur dan targetnya itu tercapai? Kalau lihat secara prestasi sebenarnya saya tuh kalau dilihat ininya ya, tahunnya itu baru di tahun-tahun akhir kuliah sebenarnya. Di awal-awal itu ya 1-2 dapat sih, tapi banyak yang gagal. Jadi banyak belajar di tahun-tahun awal, baru akhirnya banyak menghasilkan di tahun-tahun akhir. Malah saya lebih jor-joran lomba itu pas udah mau lulus malahan seringkali ini kemarin itu. Jadi ada fase gagal dulu lah di awal ya, ada fase nyoba dulu, cari tahu dulu, oh ternyata yang bener kayak gini, terus baru diimprove, baru diperbaiki. Jadi akhirnya cara saya manage tadi ekspektasi ya, cara merencanakan dan sebagainya ya, yang paling penting sih selain kita sudah plan ya, sudah punya rencana, ya kita eksekusi aja sesegera mungkin gitu. Karena seringkali kita pandai dalam merencanakan, dalam nulis mimpi kan, nggak tahu ya, kalau zaman dulu saya PPSMB itu masih sering nulis mimpi gitu kan. Setiap orang bisa lah itu nulis mimpi sekeren apapun, tapi yang mengeksekusinya itu yang mungkin nggak banyak. Jadi akhirnya ya, cara saya untuk bisa mencapai apa yang saya ekspektasikan ya, selain saya punya rencana ya saya coba semaksimal mungkin, sesegera mungkin mengeksekusi mimpi itu gitu. Oke Mas, tapi kan yang walaupun tadi sudah gagal banyak tapi akhirnya berhasil juga, itu kan juga apa ya, perlu stamina atau kehidupan yang teratur juga gitu. Mas ada tips nggak sih agar teman-teman Poko yang sedang mengalami fase itu tuh tetap sehat gitu, tetap pada bugar gitu badannya Mas? Ada tips? Ya, memang jatuhnya padat ya kalau kita memutuskan untuk aktif mengembangkan diri, entah ikut lomba atau mencari prestasi gitu. Yang biasanya mungkin mayoritas cuman habis di kuliah terus pulang istirahat gitu ya, kita kan jadinya harus punya ekstra waktu ya dan tenaga. Nah biasanya sih memang ini sih dari awal kita udah bikin jadwal kalau bisa, jadi ketahuan. Sebenarnya kita seringkali merasa beban itu karena cuma dibayangin doang. Mungkin teman-teman pernah ngalamin nih, wah kok tugasnya banyak banget ya, misalkan itu ya, rasanya berat banget, tapi setelah ditulis ternyata jadinya ringan. Oh kita jadi tahu, oh ini sebenarnya bisa loh selesai jam sekian dan sebagainya. Jadi kelihatan kosongnya di mana. Nah sama dalam mengatur waktu apa namanya, ketika padat tadi ya, banyak banget yang harus saya lakukan untuk ikut lomba dan sebagainya ya. Akhirnya cara ngaturnya saya tulis dulu tuh, itu stresnya jadi berkurang kan. Ya, jadinya kita lihatnya lebih ringan karena udah ketulis dalam bentuk jadwal itu sih. Jadi itu salah satu caranya. Terus caranya recharge terus ya, kita nyempetin juga pada akhirnya di jadwalnya itu kapan kita harus main. Tetap manusiawi ya, jangan kemudian melihat orang yang sangat berprestasi itu nggak pernah main, itu juga menurutku susah sih ya, bahaya, malah dia stres, malah bunuh diri nanti. Jadi harus tetap disempatkan main, disempatkan untuk istirahat, tidur, penting itu tidur gitu ya. Bahkan ada yang bilang kualitas
kita dalam meraih prestasi dalam bidang apapun. Saya pernah nonton di TEDx ya, mungkin apa-apa teman bisa nonton. Itu tergantung dari kualitas tidurnya. Jadi dia bilang gitu. Jadi buat yang suka tidur ya, ya bukan jadi pembenaran untuk sering tidur ya, tapi tetap jadi penting untuk tidur, untuk istirahat. Gitu sih caranya saya akhirnya untuk bisa manage itu semua gitu. Pasti pernah ya Mas merasa dalam suatu momen tiba-tiba ngerasa semuanya tuh kayak overwhelming banget gitu ya. Gak bisa mengontrol pekerjaan atau project yang banyak gitu loh. Yang Mas lakukan saat sudah merasa overwhelming itu tuh apa sih Mas biasanya? Kalau sudah overwhelming mungkin setiap orang beda-beda ya. Ada yang extrovert, introvert gitu dan macam-macam. Kalau saya kayak mungkin karena saya extrovert kali ya. Jadi saya tuh malah lebih senang ketemu orang kalau lagi stres, senang berkomunitas gitu, ngobrol. Ada energi tersendiri lah ketika ngobrol sama temen tuh, kita saling cerita itu jadi lebih lega gitu. Tapi kalau orangnya dia mungkin introvert bisa jadi beda ya, bisa jadi dia lebih senang menyendiri kalau lagi overwhelmed gitu, pengen cari tempat sepi dulu gitu. Kalau saya malah justru sebaliknya, malah biasanya saya ke mall, ke Malioboro gitu. Gitu sih, jadi emang bisa jadi beda ya dengan orang lain. Kalau saya gitu sih kebetulan. Di masa pandemi ini kan cukup berat pastinya ya untuk Mas Noval juga, apalagi mahasiswa yang sekarang yang baru masuk, dia belum sempat ketemu temen-temennya, tapi tugasnya tuh udah banyak banget gitu ya, udah numpuk gitu. Nah, kalau Mas Noval ada tips lagi nggak nih? Gimana sih caranya agar teman-teman Poko ini bisa survive di masa pandemi yang sekarang? Karena kan masanya beda ya. Kalau Mas Noval kan mungkin dulu overwhelming bisa jalan-jalan, cuman sekarang kan mungkin terbatas banget gitu. Iya sih. Ada nggak sih Mas tips lagi gitu untuk teman-teman Poko? Iya sih, sebenarnya meskipun saya dulu kuliah nggak ngalamin COVID kayak sekarang, tapi saya kerja ngalamin di kondisi COVID sih ya. Jadi tetap ada fase-fase seperti itulah, overwhelmed tapi nggak bisa kemana-mana. Yang saya akhirnya lakukan ini sih mungkin teman-teman juga bisa sih melakukannya ya. Sekarang banyak banget hiburan di rumah ya, dan ada streaming film di internet gitu kan, ada games yang sekarang bisa dimainin bareng-bareng juga secara online, itu juga bisa dilakukan. Saya berapa kali coba lakukan itu, meskipun karena saya juga lagi-lagi sukanya ketemu orang ya akhirnya ya saya ngobrol via online gitu sih tetepan. Atau bisa aja disempetin untuk jalan-jalan di sekitar daerahnya rumah kalian aja gitu kan, bisa olahraga ringan, keliling-keliling itu sih. Jadi kira-kira hobi kalian tuh apa, coba bisa nggak dilakukan di kondisi sekarang gitu. Olahraga bisa di rumah, bisa kamu hobinya apa mungkin? Aku hobinya sih makan nonton. Wah itu bisa banget di rumah ya, malah kayaknya anak rumahan banget itu ya. Ya gitu sih, jadi mungkin bisa gitu sih kalau sekarang mungkin itu. Kalau menurut aku nih Mas Noval ini itu mahasiswa yang wow banget ya, yang luar biasa. Tapi menurut Mas Noval ada nggak sih arti mahasiswa berkualitas versi Mas Noval? Wah berat ya. Kalau menurut setiap orang kayaknya beda-beda nih. Ini versi saya ya. Kalau versi saya sih mahasiswa yang berkualitas itu yang mampu mengoptimalkan apa yang ada di dirinya dan mengoptimalkan apa yang ada di sekitarnya. Jadi lingkungannya seperti apa itu bisa dioptimalkan. Menurut saya itu sih. Contoh kita kuliah di UGM pasti banyak banget fasilitas yang ada ya. Kayak ada program-program pengembangan mahasiswa, ada fasilitas-fasilitas yang bentuknya material. Itu semua kalau kita bisa mengoptimalkan dengan baik gitu ya, itu bisa membuat kita semakin berkualitas secara mahasiswa ya. Dan juga kalau kita bisa mengoptimalkan apapun yang kita punya dalam diri kita, misalkan kita punya bakat nyanyi kayak, atau kita punya bakat bikin bisnis atau nulis, itu kalau kita optimalkan juga, itu juga makin mendekati kualitas tinggi. Apalagi kalau dua-duanya tadi ya, secara lingkungan, secara kualitas dalam diri itu sama-sama dioptimalkan, wah jadilah yang berkualitas, aku yakin banget. Jadi menurutku itu sih. Oke. Mungkin kita balik lagi nih Mas, flashback kali waktu Mas Noval jadi mahasiswa gitu. Yep. Nah kalau menurut aku dulu tuh sekarang public speaking adalah suatu kunci untuk masuk organisasi,
untuk ikut lomba, pasti divisi apapun yang ditanyain itu public speakingnya bagus atau tidak gitu. Nah, menurut Mas Taufik sendiri, public speaking itu penting nggak sih? Penting sih, penting banget. Meskipun ini ya, menurut saya tetap setiap orang punya bakatnya dan keahliannya masing-masing ya. Bukan berarti yang kalian nggak bisa ngomong depan umum, otomatis akan jadi orang yang gagal tuh nggak juga kok. Kalian pasti punya sisi bakat yang lain yang bisa nanti dibutuhkan sama orang lain juga. Cuman kalau bisa public speaking itu lebih bagus lagi, lebih bisa outstanding dibandingkan teman-teman yang lain. Kan banyak banget ya jumlah mahasiswa, banyak banget orang di dunia ini, padahal kesempatan nggak sebanyak itu. Jadi caranya kita bisa outstanding ya salah satunya kita punya kemampuan public speaking yang bagus. Ini kepake banget di mana-mana kalau kalian pahami ya. Bisa tidak hanya di dunia organisasi, tidak hanya di dunia karir nantinya, tapi di kuliah pun kan kepake banget ya. Minimal kalian kalau presentasi tugas atau bahkan pendadaran, bisa kalau pendadaran itu public speaking harus bagus loh. Kalau nggak bisa public speaking bagus, skripsi kalian udah bagus tapi nggak bisa menyampaikan kan, waduh dosennya nyerangnya nanti menusuk gitu kan. Kita nggak bisa menjawab, repot gitu ya. Jadi di mana-mana akhirnya kepake gitu ya public speaking. Bahkan banyak hal-hal yang besar di dunia ini tuh karena faktor public speaking juga ini loh, terbukti loh. Kayak contoh Indonesia merdeka tuh nggak bisa lepas dari public speakingnya Soekarno, ya nggak? Karena beliau membakar semangat para rakyat Indonesia, akhirnya kita merdeka. Dan banyak tokoh-tokoh nasional lainnya yang juga karena public speakingnya yang keren ya, Bung Tomo ya kan, Surabaya semua bergetar untuk melawan penjajah, itu keren banget. Bahkan era sekarang muncullah sebuah komedi baru hanya dengan public speaking, tahu ya, stand up komedi. Dulu nggak pernah loh, era-era sebelum Raditya Dika menggaungkan ini kan, komedi itu selalu berkonsep kayak ini ya, apa namanya, banyak orang ngobrol kayak apa sih namanya dulu, istilahnya ketoprak kalau bahasa Jawa, apa sih ya, kalau di Jakarta tuh apa saya lupa, jokes apa saya lupa ada istilahnya itu ya. Itu dulu begitu ya, harus ramean, nggak bisa. Tapi sekarang dengan public speaking yang bagus bisa tuh muncul komedi yang lucu banget, hanya satu orang dia ngomong. Nah sekarang makin tenar ya stand up komedi gitu, bahkan banyak artis awalnya dari stand up komedian dulu. Dan banyak contohnya lain lah, termasuk bisnis ya. Apple besar-besar kan menurut saya juga nggak lepas dari kemampuan Steve Jobs untuk mempresentasikan idenya ya ke depan publik yang sangat terkenal sekali. Setiap kali launching produk menggembarkan dunia gitu. Lagi-lagi public speaking. Gitu sih, jadi dimanapun akhirnya kepake. Gitu sih. Kalau Mas Noval dulu ngelatih public speakingnya gimana tuh? Dulu jujur aja sebenarnya saya bukan orang yang ahli di public speaking loh sebenarnya. Dulu tuh pas kecil saya nggak bisa ngomong, maksudnya nggak bisa ngomong, selalu takut kalau disuruh ngomong depan umum. Tapi kalau Mas Noval ekstrovert Mas? Iya sih. Akhirnya saya nggak tahu sih, saya kayaknya bisa berubah ya. Bisa jadi ya, saya nggak tahu sih. Apakah secara psikologis ini benar atau nggak? Tolong saya dikoreksi ya. Saya tuh dulu penakut banget, pemalu, nggak bisa ngomong. Tapi makin kesini malah saya makin seneng dan paling seneng kalau ketemu orang. Apakah itu secara psikologis masuk akal? Ya, dulu saya begitu soalnya. Nah itu dulu saya susah banget ngomong. Bahkan seringkali saya lebih mending nggak masuk sekolah ketimbang saya harus presentasi di depan umum gitu. Kayak saking takutnya gitu, rasa itu tuh muncul. Tapi akhirnya kenapa saya bisa sekarang berani ngomong, karena dilatih setiap kali ada kesempatan saya ambil. Kalau misal contoh gini, ketika ada seminar di umum, ada kesempatan bertanya, saya coba angkat tangan. Saya pengen tanya gitu, padahal mungkin pertanyaannya nggak bagus, tapi paling nggak itu ngelatih saya ngomong kan. Terus setiap ada rapat organisasi, saya coba sempatkan sesekali saya ngomong lah gitu. Jadi dari kemauan itu akhirnya lama-lama jago. Jadi prosesnya panjang lah, sampai akhirnya kuliah saya bisa seperti sekarang gitu ya. Itu nggak lepas dari proses yang sangat lama tadi, dari SD, SMP, SMA. Jadi mungkin itu sih saran saya, kalau mau jago public speaking, cari sebanyak mungkin kesempatan dan ambil itu untuk coba ngomong gitu. Tapi kan pasti pas coba-coba pertama, coba-coba awal itu pasti gugup banget gitu ya Mas. Gugup banget. Maksudnya minta ampun, apalagi yang udah introvert, dia susah gitu untuk menyampaikan apa yang dia inginkan di depan gitu. Gimana dulu Mas Noval menghadapi nervous yang Mas Noval dapetin gitu? Cara mengurangi nervous menurut saya ini sih, coba meminimalisir hal-hal yang sekiranya di hari H itu bisa bikin nervous. Contoh,
ketika kita nggak prepare, kita makin nervous nggak sih? Iya. Ya kan? Jadi preparationnya atau persiapannya dimatangkan sematang mungkin biar mengurangi nih tingkat ketidaksiapannya. Jadi pas hari H jadi nggak begitu nervous. Contoh misalkan kita udah nulis dulu skripnya, kita udah latihan dulu. Jadi persiapan matang, otomatis kita jadinya lebih nggak nervous ya. Contoh kayak kita ujian kan juga gitu ya. Kalau misalnya nggak belajar, nervous gitu. Tapi kalau misalnya kita nyiapin dengan matang, meskipun kita nggak tahu ujiannya kayak apa, tapi karena kita udah nyiapin, nervousnya berkurang. Jadi sama di public speaking, bisa jadi kita nggak bisa ngenolin banget nervousnya, tapi kita bisa ngurangin itu tadi itu persiapan lebih matang. Terus apa ya? Semakin kita punya experience, kita semakin nggak nervous juga. Jadi ya bagusnya sih emang kita jadinya harus punya banyak pengalaman dulu ya, banyak experience dulu. Tapi kalau emang belum pernah di pertama kali ya, pengalaman yang bisa diambil mungkin pengalaman datang ke panggungnya dulu. Misalkan kita udah tahu nih besok kita akan ngomong di panggung ini, yaudah H-1 misalkan, atau H-berapa jam kita mampir dulu lihat panggungnya. Tapi kita udah merasakan suasananya, oh bakal ngomong kayak gini. Kalau kita udah punya experience lebih, pengalaman lebih, meskipun hanya sebatas kita nampil di panggung doang, itu udah cukup mengurangi kan. Jadi apa yang sekiranya bisa mengurangi nervous dilakukan lah. Itu pakaian yang bagus. Kalau kita pakaiannya jelek, nggak disiapin juga kita kan nervous ya. Jadi kalau kita ngapin pakaian sebaik mungkin, ini aku pakai ini tuh paling pede gitu, ada baju terbaik itu juga bisa. Apalagi ya, apapun lah yang kalian bisa ngurangin nervous lah ya. Dengan adanya hadirnya siapa doi atau hadirnya atau malah itu bikin nervous ya, nggak tahu juga sih. Misalkan itu malah bikin kalian makin nggak nervous ya, itu juga dilakukan. Jadi terserah teman-teman, apapun yang sekiranya bisa ngurangin nervous dilakukan, diterapkan, itu jadi makin pede kitanya gitu. Oke. Mungkin intermezzo dikit nih Mas. Yep. Sebagai mahasiswa perantau, terus ya. juga aku belum ada penghasilan apa-apa nih. Istilah kalau zaman sekarang itu masih beban keluarga. Kebanggaan dong, kebanggaan keluarga. Oke, kebanggaan keluarga. Masuk UGM, bangga. Nah, susah banget gitu Mas rasanya untuk memanage keuangan karena kita juga masih pengen explore Jogja, main ke sana kemari gitu. Ada lagi nggak sih Mas nih tips untuk memulai gitu mengatur keuangan bagi seorang mahasiswa? Menarik. Memang ya kalau mahasiswa kan belum dapat penghasilan, jadinya ngatur uang jadi penting. Ketika memang yang kita punya uangnya itu hanya cukup buat menghidupi diri sendiri, kayaknya jadi susah ya. Harus ngapain lagi nih gitu, yang nggak bisa diatur lagi, orang habis langsung buat hidup sehari-hari. Tapi menurut saya mau seberapapun yang kita dapat, tips yang pertama adalah tetap sebisa mungkin sisihkan gitu, sisihkan untuk menabung, investasi dan juga sedekah. Menurut saya ya, menabung, investasi dan sedekah ini, 3 hal ini menurut saya sebisa mungkin, mau itu penghasilannya sangat terbatas ya, sebisa mungkin disisihkan. Cuman 1% aja nggak apa-apa kok sebenarnya, yang penting disisihkan. Karena ini yang akan berdampak panjang buat kalian ya. Dan investasi sebenarnya nggak harus kemudian kalian bayangannya saham gitu, atau investasi tanah, itu nggak perlu, yang sederhana aja gitu. Kalau secara keuangan mungkin bisa banyak yang lebih minim resiko ya, reksadana, tapi itu nggak harus begitu juga. Bisa juga investasi dalam hal ilmu, malah justru menurut saya malah paling penting ya, investasi ilmu gitu. Jadi pas di kondisi mahasiswa, investasilah ke situ juga gitu. Nabung ya, tau lah ya, nabung tinggal nyimpen duit aja gitu. Terus satu lagi yang tadi sedekah itu juga ya berapapun yang kalian memang sanggup lakukan gitu. Investasi pun tadi juga berdasarkan profil resikonya masing-masing ya. Kalau dia emang berani ngambil resiko tinggi ya, persentase untuk investasinya bisa sampai berapa ya, 50% sekalipun nggak apa-apa kalau emang dia profil resikonya setinggi itu. Kalau emang kita belum berani segitu nggak apa-apa, kecil aja dulu. Itu dampaknya nanti setelah lulus kan, jadinya kalian punya pegangan gitu. Dan dengan adanya investasi kan kalian jadi punya peluang yang kalian taruh itu meningkat value-nya kan, nilainya gitu ya. Jadi nggak tergerus dengan inflasi, tidak tergerus dengan perkembangan zaman gitu kan. Nilainya nggak terus turun lah, nggak terdepresiasi gitu. Jadi itu juga perlu kalian pertimbangkan sih gitu. Sedikit aja nggak apa-apa sebenarnya, yang penting disisihkan gitu sih. Tadi kan setelah Mas lulus kuliah, Mas tuh buat startup dan banyak
udah banyak juga pengalaman-pengalaman yang Mas Naufal lewatin setelah lulus gitu. Yap. Gimana sih Mas caranya nge-plan semua itu? Pasti kan kalau misalkan kita buatnya itu setelah kuliah, pasti kita juga udah ada plannya nih saat jadi mahasiswanya. Gimana sih Mas rencananya dulu bisa buat startup gitu? Ya, inilah pentingnya setelah kita masuk kampus itu punya tujuan hidupnya. Nah, meskipun bisa jadi bang teman-teman nggak langsung menemukan di awal, tapi harus terus dicari gitu, harus terus diusahakan ditemukan. Karena kalau kalian terlambat untuk mendapatkan tujuan hidup, menurut saya jadinya waktu kuliah kalian jadi agak eman-eman gitu ya. Karena ini kan fase terakhir sebelum kalian masuk ke dunia real ya, dunia kerja, dunia yang nyata gitu. Jadi ini kesempatan terakhir nih untuk bisa menyiapkan itu. Jadi harus dari awal kita harus plan, biar nanti aktivitas kita di kampus tuh semuanya relate dan menunjang arah karir kita atau tujuan hidup kita tadi. Contoh kita pengen jadi dosen, ya kalau dari awal kita udah set, maka dari awal kita akan sebaik mungkin membuat IPK-nya bagus gitu kan. Sebisa mungkin kita dekat dengan dosen, entah nanti bisa dapat proyek dosen, entah dapat jaringan akademik yang baik ya, yang akhirnya bisa menunjang ketika lulus nanti bisa jadi dosen gitu. Kalau kita pengen jadi pebisnis misalkan, itu udah sebanyak mungkin dapat jaringan bisnis di kuliah, ikut komunitas, sebisa mungkin mencoba di kuliah gitu ya, ikut banyak program pengembangan wirausaha di UGM kan, banyak banget di kampus manapun, pemerintah sekarang support banget lah, itu bisa dioptimalkan gitu. Jadi kalau kita udah punya tujuan hidup dari awal, itu kita bisa optimalkan semuanya tuh. Kalau udah lulus kampus udah nggak bisa dapat itu semua kan, malah rugi gitu. Nah itu yang saya lakukan di awal. Akhirnya saya sudah kebetulan sih ya, ini kebetulan saya emang sudah pengen jadi entrepreneur itu dari lulus SMA. Jadi saya masuk teknik industri pun nggak lepas dari tujuan itu gitu. Saya anak IPA yang relate dengan bisnis tuh pas itu teknik industri ya. Nah, dan memang saya pengen juga di dunia bisnis teknologi ketika itu. Akhirnya yaudah masuk ke situ, dan di awal emang saya bisnis di semester 1. Saya ikut organisasi entrepreneurship di semester awal gitu. Ikut lomba-lomba juga di bidang bisnis. Akhirnya saya dapat jaringan-jaringan yang di dunia bisnis, saya dapat pengalaman di situ. Nah itu yang akhirnya jadi benefit buat saya ketika saya udah lulus gitu ya. Jadi itu sih apa pentingnya tujuan hidup di awal ya. Terus ya nanti di breakdown lah dari jadi sebuah plan yang kalian bisa tuliskan semester 1 saya ngapain, 2 ngapain, terus setiap minggu bahkan sampai kalian bisa punya jadwal besok saya harus ngapain gitu. Itu makin bagus ya. Bukan berarti kemudian kalian strict ya. Tetap bisa kok nanti dirubah di tengah jalan ya, misalkan ada sesuatu, kita kan nggak bisa prediksi banget secara tepat ya, tapi paling nggak ketika kita udah punya plan kita lebih siap. Karena ada yang bilang fail to plan is planning to fail gitu. Jadi gagal merencanakan membuat kita rencananya gagal gitu. Jadi kita harus tetap rencanain gitu. Dengan kita punya rencana, punya tujuan hidup, punya target, meskipun ke depan kita nggak tahu ya dan bisa jadi berubah, kita jadi punya semangat yang tinggi. Karena ada orang bilang, Mas saya sudah punya plan, tapi pada akhirnya juga yang saya lalui berbeda kok, gitu kan. Terus ngapain saya buat plan, ya kan? Nah, tapi dengan punya plan, keuntungannya kan kalian punya semangat gitu. Dengan semangat itulah kalian jadi mencapai satu hal yang lebih tinggi. Beda nih orang yang punya semangat pengen meraih IPK 4 dengan yang dia yaudahlah berapapun IP-nya nggak masalah, kan semangatnya beda ya. Yang punya IP 4 yang punya mimpi IP 4 dia akan belajar lebih giat tentunya. Nah itu kan yang dia akhirnya dapat, meskipun dia nggak pernah tahu nanti IP-nya akhirnya dapat berapa, tapi karena ada tujuan itu semangatnya lebih tinggi. Itulah pentingnya plan gitu. Selain tadi ya biar punya pengaturan lebih siap gitu ya, juga punya semangat yang lebih tinggi. Gitu sih mungkin kalau jawaban saya. Oke. Dulu juga kan saya lihat di CV-nya Mas ini menang medali silver di PKMK. Yeah. Bisa diceritain nggak Mas waktu itu pas dapat medali itu judul PKM-nya mungkin atau PKM-nya itu tentang apa sih Mas? Dulu saya sama temen di FKG kebetulan, kedokteran gigi. Jadi saya di bidang teknik industrinya, jadi bikin yang produksi dan bisnisnya. Terus yang FKG yang bagian di sini kedokteran giginya, kita bikin boneka edukasi gigi gitu sih. Tapi ada unsur teknologinya yang membuatnya lebih interaktif gitu. Gitu sih. Jadi simpel sebenarnya dulu sih ya. Kalau era sekarang nggak tahu akan tetap laku atau nggak, tapi zaman dulu tuh itu udah cukup keren di zaman saya dulu.
gitu sih. Terus ya alhamdulillah tanpa diduga sebenarnya bisa lolos sampai Pimnas terus bisa dapat medali. Gitu sih. Ada wejangan nih gue Mas buat tim Poko nih, Oke. terutama biar bisa semangat terus sampai Pimnas Siap. gitu. PKM ini lomba yang menurut saya unik ya, karena setahun nggak sih akhirnya kalian melalui itu semua. Gila loh, lomba terlama di kuliah kayaknya saya belum pernah rasain yang selama PKM. Tapi itulah menurut saya benefit yang bisa didapat ya, karena lama itulah yang akhirnya mengembangkan diri kita gitu. Jadi semangat terus lah, meskipun lama, meskipun mungkin perjuangannya emang keras banget, tapi banyak yang akan kalian dapat gitu. Dan justru saya akui pengalaman di PKM itulah yang menunjang saya akhirnya bisa cukup survive gitu ya di dunia karir ya, gitu ya. Untuk bisa meraih kesuksesan di dunia karir menurut saya tuh ke depan akhirnya kalian juga nggak lepas dari pengalaman-pengalaman kayak PKM ini gitu. Jadi semangat terus dan jangan mudah menyerah, karena saya juga nggak langsung dapat tuh tahun pertama PKM saya nggak lolos Pimnas gitu. Jadi ya ada gagalnya dulu, dan itu kalau saya udah berhenti pas gagal ya saya nggak akan dapat medali akhirnya. Jadi tetap harus resilience, daya tahannya harus kuat gitu. Bisa terus berjuang gitu sih mungkin semua. Oke. Terima kasih banget nih kepada Mas Noval. Siap. Berarti kita udah ngomongin banyak beberapa topik yang mungkin nanti teman-teman Poko bisa lihat pengumumannya di buku Poko. Dan juga terima kasih lagi Mas Noval sudah menyempatkan waktunya di pagi hari ini. Walaupun banyak juga tadi ada gangguan sedikit, tapi alhamdulillah lancar nih ya kita. Lancar. Oke, untuk teman-teman Poko, mungkin dari Mas Noval ada yang mau disampaikan Mas, biar teman-teman Poko nih pada beli nih produknya Poko. Ya, jadi biar kita sebagai generasi yang lebih muda itu nggak mengalami kegagalan yang sama dengan generasi yang lebih tua, atau istilahnya jatuh di lubang yang sama ya. Kita bisa mengurangi resiko kegagalan itu dengan belajar dari yang sudah senior, ya kan? Andaikan saya dulu bisa balik lagi ke masa muda, saya akan melakukan ini. Dan saya itu sebenarnya pengen cerita itu semua ke adik-adik saya gitu. Dan saya harap dulu saya pas muda juga dapat itu. Nah, Poko ini keren banget bisa punya ide semacam ini dan memberi kesempatan ini nih buat teman-teman ya, kesempatan buat belajar dari para seniornya kan, gitu. Biar kalian nggak jatuh di lubang yang sama. Jadi jangan sampai melewatkan kesempatan ini. Jadi teman-teman harus beli banget produknya Poko ya. Nanti di @poko Poko.go. Poko.go di Instagram ya. Di Instagram. Nanti bisa beli produknya di situ. Ini bakal bermanfaat banget. Andaikan saya masih kuliah, mungkin saya akan langsung beli ini ya. Karena jadi jangan lupa beli teman-teman. Kesempatan yang berharga buat teman-teman bisa go to the next level. Terima kasih Mas Noval. Oke teman-teman Poko, itu episode pertama dari program kita Podco. Nantikan di episode-episode berikutnya kita bakal ngundang juga pembicara yang sama luar biasanya kayak Mas Noval. See you. Dadah.